Dewa Perang Yesikai. Bab 476. Hades, apakah menurutmu ini mungkin? Sekarang energi internal kedua wanita ini telah kusegel, dan mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Selama aku menggaruk leher mereka dengan pisauku, mereka akan mati. Huli menunjuk leher Athena dengan belatinya, seolah-olah dia akan menggaruknya dengan keras kapan saja. Tunggu, jangan bersemangat, kita bisa membicarakannya. Yesikai yang selalu tenang juga mulai merasa cemas. Sekarang kedua sandera itu ada di tangannya, dan Huli juga seorang ahli kultivasi. Sama sekali tidak mungkin Yesikai bisa menyelamatkan mereka berdua di depannya. Jadi sekarang dia harus menggunakan taktik menunda. Tunda dia terlebih dahulu, lalu cari cara untuk menyelamatkan keduanya. Namun, kondisi Huli yang gila saat ini membuat Yesikai sangat khawatir. Apakah ada ruang untuk bernegosiasi dengannya? Mari kita bahas. Oke, Hades. Demi kebaikanmu, aku bisa memberimu pilihan. Tiba-tiba, Huli tersenyum licik dan menarik kembali belati di tangannya. Baiklah, katakan padaku sekarang. Ini untukmu. Tarik napas dalam-dalam, lalu serahkan elemen api dan elemen udara. Aku akan menukar nyawamu untuk mereka. Bagaimana? Huli mengeluarkan sapu tangan putih dari sakunya dan melemparkannya di depan Yesikai. Pada saat ini, Athena dan Chuanzi mengguncang tubuh mereka dengan keras, dan kepala mereka bergetar lebih keras lagi. Yesikai sudah menduga bahwa ada ramuan khusus di sapu tangan itu yang dapat menyegel kekuatan internal praktisi tersebut. Jika Yesikai menyerap ramuan itu, dia tidak akan berdaya di hadapan Huli, dan dia akan digunakan sebagai korban untuk ditukar dengan nyawa kedua wanita itu. Tetapi jika dia tidak melakukan ini, kedua wanita itu akan mati di depannya. Bagaimana menurutmu, Hades? Apakah kamu bersedia atau tidak? Aku tidak punya banyak kesabaran. Wajah Huli tampak kejam, dan belatinya dengan lembut menggores bekas berdarah di leher Athena. Jika lebih rendah, itu akan menjadi arteri karotis. Aku setuju. Kau seharusnya tidak menyakiti mereka. Melihat perubahan itu, Yesikai setuju tanpa ragu. Athena selalu bersamanya saat dia menghadapi masa-masa tersulit. Pada titik ini, Yesikai tidak mungkin meninggalkan mereka. Haha, bagus sekali, kamu memang seorang pria dan tidak menelantarkan mereka. Sudut mulut Huli terangkat sedikit. Tapi bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana kalau kau berubah pikiran? Yesikai bertanya balik. Demi nama Atlantis, aku bersumpah akan melakukan apa yang kukatakan. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Tunggu, kamu ingin mengeluarkan elemen api dan elemen udara. Tiba-tiba, Huli menyela tindakan Yesikai. Dia telah menemukan karakteristik cincin penyimpanan sebelumnya. Diperlukan kekuatan internal untuk membukanya. Jika tidak, setelah kekuatan internal Yesikai disegel, kedua elemen itu tidak dapat dikeluarkan. Jejak kegelisahan tampak di wajah Yesikai. Dia tidak punya pilihan lain selain mengedarkan energi internalnya, mengeluarkan kedua elemen, dan melemparkannya di depan Huli. Baiklah, sekarang ambil sapu tangannya. Ada sedikit kegilaan di wajah Huli, dan dia segera mendesak Yesikai. Athena dan Chuanzi menggelengkan kepala mereka dengan keras, memberi isyarat kepada Yesikai untuk tidak melakukan ini. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Kedua gadis itu pergi dari lorong samping hari itu terlebih dahulu, tetapi akhirnya bertemu dengan Huli. Mereka pikir dia gadis yang tidak berbahaya, tapi akhirnya malah tertabrak. Bahkan Athena yang merupakan dewa utama pun ikut terperangkap dan diikat erat dengan tali, tidak dapat bergerak sedikitpun. Diamlah, Hades, cepatlah. Huli menoleh dan mengutuk Athena. Yesikai perlahan menaruh sapu tangan di depan hidungnya. Dia harus melakukan ini, kalau tidak Athena akan mati. Bau obat yang menyengat menyergap otak Yesikai. Dia merasa seolah-olah otaknya tertusuk jarum. Sakitnya tak tertahankan. Pada saat yang sama, tampaknya seluruh kekuatan di tubuhnya terkuras. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Apa sebenarnya benda ini? Haha, ini ramuan yang dikembangkan ayahku, khusus untuk praktisi. Huli perlahan berjalan ke arah Yesikai yang sedang berguling-guling di tanah kesakitan, dan menendangnya pelan. Sekarang, kamu bisa membiarkan mereka pergi. Yesikai menahan rasa sakit yang hebat di otaknya, memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan susah payah. Hades, bagaimana kau bisa begitu naif? Apa kau benar-benar berpikir bahwa memintaku untuk bersumpah akan berhasil? Huli perlahan berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk memegang dagu Yesikai. Kalian bertiga adalah pengorbananku.
Sungguh rubah yang licik, Huli. Tiba-tiba, suara samar terdengar di belakang Huli. Begitu suara itu berakhir, pupil mata Huli mengecil, dan firasat buruk muncul dalam hatinya. Ye Shikai, yang terbaring di tanah di depannya, benar-benar mengangkat mulutnya sedikit. Ketika dia berbalik, Ye Shikai yang lain telah melepaskan tali pada Athena dan Chuanzi. Dalam sekejap, Ye Shikai di bawah kaki Huli tiba-tiba berubah menjadi bola asap. Semua ini terjadi begitu cepat hingga semua orang terkejut. Hades, aku tidak menyangka kau juga tahu teknik cloning keluarga Koga kami. Chuanzi memutar matanya ke arah Ye Shikai. Benar saja, Ye Shikai sebelumnya hanyalah klon, dan tubuh aslinya memanfaatkan langkah maju Huli dan menyelinap ke belakang untuk menyelamatkan kedua wanita itu. Saya tidak tertarik dengan keluarga Koga Anda. Ye Shikai berkata dengan dingin, aku sangat baik hati menyelamatkanmu, tetapi kamu masih memiliki banyak hal untuk dikatakan. Kamu. Chuanzi ingin marah, tetapi dia menahannya. Dia belum pulih kekuatan internalnya dan tidak bisa bertarung sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai berkata dengan prihatin. Saya baik-baik saja, hanya anggota tubuh saya yang sakit. Athena merilekskan tubuhnya. Keduanya telah dipenjara oleh Huli selama beberapa hari. Hades, beraninya kau berbohong padaku. Huli menghancurkan elemen api dan elemen udara menjadi berkeping-keping. Benar saja, itu hanya palsu. Huli begitu marah hingga dia memecahkan gelas kaca di sampingnya dengan telapak tangannya. Huli, izinkan aku memberimu sebuah pepatah Cina, semua adil dalam perang. Bukankah kau menggunakan cara yang sama untuk menipuku? Ye Shikai berkata sambil mengeluarkan 2 pil senong dari cincin penyimpanannya. Kalau begitu, ambillah ini. Ye Shikai berkata dengan tenang. Pil senong kebal terhadap semua racun dan dapat menyembuhkan semua racun di dunia. Mereka harus bisa memecahkan obat khusus Huli. Haha, oke, kalau begitu, kalian bertiga akan mati di sini. Huli meraung, dan Ye Shikai hanya merasakan tanah bergetar terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang bergegas ke sini. Mengaum. Tiba-tiba, 5 binatang raksasa menyerbu ke dalam makam, perlahan berjalan di belakang Huli, dan berdiri seperti penjaga. Kau tidak menyangka itu, Hades. Para raksasa ini mematuhi perintahku. Apakah kau pikir kau bisa menjadi lawan mereka? Huli tersenyum bangga. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ketiganya semuanya terkejut. Binatang-binatang raksasa ini sebenarnya dipelihara oleh Huli. Ini berarti mereka sama sekali bukan penjaga makam. Bab 477. 5 binatang buas berdiri tepat di belakang Huli, berdiri seperti 5 pria besar. Kemampuan Sali dalam mengendalikan binatang buas ini memang di luar dugaan Ye Shikai. Siapakah yang menyangka bahwa binatang-binatang itu ternyata menuruti perintah seorang wanita muda, lebih tepatnya, seorang peri abadi. Apa yang sedang terjadi? Athena bertanya dengan bingung. Pil senong memang efektif melawan ramuan Huli. Kekuatan internal mereka berdua telah dipulihkan. Athena memegang pedang emas di tangannya, sementara Kawako memegang pedang Kitetsu. Jika saya tidak salah, Tutankhamun pasti telah mengembangkan ramuan yang dapat mengendalikan binatang raksasa ini. Wajah Ye Shikai tampak serius, dan dia sudah memikirkan cara menghadapi binatang buas raksasa ini. Benar sekali. Ayahku mengembangkan ramuan ini secara tidak sengaja. Ramuan ini dapat mengubah makhluk menjadi monster dan juga dapat mengendalikannya dengan bebas. Awalnya dia ingin menghancurkannya, tetapi aku menyimpan sebagiannya. Haha, jika bukan karena ramuan ini, aku mungkin benar-benar mati di tangan tiran itu. Huli mencibir dan melambaikan tangannya untuk menunjuk peti mati emas di sampingnya. Seekor binatang raksasa segera berdiri dan mengangkat cakarnya untuk mengetuk peti mati itu. Bahkan setelah kematian, orang tidak dapat beristirahat dengan tenang. Huli, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ye Shikai bertanya dengan tegas. Saya ingin kalian semua tinggal di sini sebagai korban. Huli tersenyum licik, melambaikan tangannya ke depan, dan berkata kepada binatang buas raksasa itu, pergi, bunuh mereka semua. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Ye Shikai berteriak dan semua orang tercengang. Huli, tanpa keempat elemen ini, aku khawatir kamu tidak bisa menjadi raja. Ye Shikai mencibir, memegang elemen api di satu tangan dan elemen udara di tangan lainnya. Meskipun ada 5 binatang raksasa di depannya, dia tetap tenang sepenuhnya. Huli dan binatang-binatang raksasa ini telah tinggal di makam bawah tanah selama puluhan ribu tahun, dan makam ini juga dirancang olehnya. Jika dia ingin mendapatkan keempat elemen, tidak seorang pun dapat menghentikannya,
tetapi mengapa dia tidak? Karena dia tidak bisa mendapatkannya. Kurasa, kamu seharusnya tidak bisa mendekati keempat elemen ini, kan? Alis Huli berkedut sedikit, dan sudut mulut Yesikai sedikit terangkat. Dia benar. Hades, kau memang sangat pintar. Binatang-binatang raksasa ini setengah manusia dan setengah binatang. Keempat elemen saling menjauhkan mereka dengan segala cara, dan aku tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperoleh keempat elemen itu, jadi aku membutuhkanmu untuk memperoleh keempat elemen itu dan mengendalikannya. Apa? Setengah manusia, setengah binatang. Chuanzi di samping bingung dengan apa yang mereka katakan. Satu-satunya hal yang dapat dipahaminya adalah bahwa monster-monster ini sebenarnya adalah manusia yang bermutasi. Perilaku ini sungguh menyimpang. Kalau tidak, menurutmu makhluk apa yang digunakan Sally untuk menciptakan raksasa itu? Yesikai berkata dengan dingin. Orang-orang itu hanyalah beberapa korban. Lagi pula, jika aku tidak melakukan ini, mereka akan tetap tinggal dan mati bersama sang tiran. Sayang sekali aku tidak punya cukup ramuan, jadi hanya ini yang bisa kulakukan. Huli mengatakannya dengan tenang, seolah-olah dia hanya berbicara tentang sesuatu yang biasa seperti minum air. Saya melakukan ini untuk menggulingkan tiran dan memimpin orang-orang Atlantis kembali ke jalan cahaya. Huli berteriak histeris. Kedengarannya muluk-muluk. Kau terus mengatakan bahwa kau menggulingkan tiran untuk Atlantis, tetapi apa bedanya tindakanmu dengan tindakannya? Ayahmu menggunakan 4 elemen untuk memurnikan pil, dan kau membangun makam untuk raja. Apa kau tidak punya tanggung jawab sama sekali atas kematian 100.000 orang itu? Yesikai tiba-tiba berkata dengan suara kasar, setiap kata menusuk hatinya. Jika raja memerintahkan pembunuhan, maka kalian adalah algojonya. Apa kualifikasimu untuk mengkritikku? Tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Jika keempat elemen itu tidak terkubur bersama orang mati, yang menyebabkan banjir prasejarah, Atlantis pasti sudah berkembang di tanganku sekarang. Huli membalas dengan keras, ekspresinya tampak sangat tidak biasa. Sungguh ungkapan yang hebat. Teruskan dan kembangkan. Yang telah kau lakukan hanyalah untuk memenuhi impianmu menguasai dunia. Kau hanya menginginkan posisi raja. Menggulingkan tiran dan berbuat baik bagi rakyat hanyalah alasan yang muluk-muluk. Yesikai mengumpat dengan keras. Kamu. Huli dicekik oleh Yesikai dan tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Dia jelas-jelas sangat marah. Terus terang saja, Anda hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kekuasaan dan merebut tahta. Beraninya Anda, seorang badut, bicara besar di sini. Yesikai ingin terus berbicara, tetapi Athena menarik lengan bajunya. Ekspresi wajah Huli tampak mengerikan dan dia tampak akan meledak. Dia khawatir jika Yesikai terus memprovokasinya seperti ini, Huli akan menjadi putus asa dan melakukan sesuatu yang gila. Haha, bagus, kamu mengatakannya dengan sangat baik, tetapi ini akan menjadi kata-kata terakhirmu. Wajah Huli muram dan dia tertawa marah. 5 binatang raksasa di belakangnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Elemen Ki, kumpulkan Ki menjadi sebilah pedang. Yesikai mendorong kedua wanita itu di belakangnya dan mengalirkan energi internalnya untuk mengaktifkan elemen Ki. Menghancurkan. Yesikai menggerakkan tubuhnya, dan bila udara yang tajam memotong lurus ke leher binatang raksasa itu. Ledakan. Kepalanya menunduk, dan Yesikai tersenyum bangga. Jika apa yang dikatakan Huli tadi benar, maka keempat elemen seharusnya memiliki efek tolak pada binatang raksasa ini, yang jauh lebih berguna daripada senjata biasa. Kenapa, orang luar sepertimu bisa menggunakan harta karun Atlantis? Huli berteriak keras. Dibandingkan dengan apa yang terjadi, dia lebih terkejut bahwa Yesikai benar-benar dapat menggunakan keempat elemen untuk keuntungannya sendiri dan berbalik untuk berhadapan dengan Huli, seorang Atlantis. Kekuatan alam tidak akan pernah digunakan oleh siapapun. Jika Anda tidak mengikuti kehendak Tuhan, Anda tidak dapat mengendalikan keempat elemen sendirian. Yesikai mengayunkan bilah udara dan memotong lengan binatang raksasa di sampingnya. Ayo pergi. Yesikai berbalik dan berkata kepada kedua wanita itu. Tentara binatang raksasa, hentikan mereka. Huli memerintahkan dengan keras, dan beberapa binatang raksasa segera bereaksi dan berlari menuju pintu. Elemen api. Yesikai mengeluarkan elemen api lain dari cincin penyimpanan. 10 bola api tiba-tiba meletus dari elemen api, menghantam tanah dan binatang raksasa itu. Raungan. Api bersuhu tinggi menyembur ke tubuh para monster raksasa, dan dalam sekejap berhasil memukul mundur serangan mereka. Api membakar kulit mereka, dan erangan menyakitkan dari binatang raksasa itu dapat terdengar dari waktu ke waktu.
Elemen udara, angin membantu kekuatan api. Yesike mengeluarkan elemen udara lagi, dan embusan angin bertiup, meniupkan api di tanah ke arah Huli dan binatang raksasa itu. Pada saat yang sama, Chuanzi dan Athena juga memanfaatkan celah ini dan berlari ke pintu. Kalian sebaiknya segera pergi. Yesike tiba-tiba menekan tombol pintu makam, dan pintu batu mulai menutup perlahan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Athena bertanya dengan cemas, sambil berdiri di pintu. Aku punya caraku sendiri. Kalian cepatlah pergi. Yesike mendorong kedua wanita itu keluar dari makam. Di sisi lain, lautan api yang terbentuk dari dua unsur api dan energi telah membakar seluruh makam. Pada saat pintu batu hendak menutup sepenuhnya, Yesike mengedarkan energi internalnya, berubah menjadi bayangan hitam, dan mengebor keluar dari celah terakhir. Ledakan. Pintu batu itu jatuh dengan keras ke tanah dan makam itu tertutup rapat. Bab 478. Boom, boom. Gerbang batu itu mengeluarkan serangkaian suara keras. Binatang-binatang raksasa itu menghancurkan gerbang batu dengan panik. Yesike buru-buru bangkit dari tanah. Tampaknya Huli terlalu cemas dan bahkan lupa bahwa ada tombol untuk menyalakannya. Lari cepat, jangan berhenti, akan ada lebih banyak binatang raksasa yang datang. Yesike berkata kepada dua wanita di belakangnya. Huli, wanita gila itu, mengubah orang hidup menjadi monster setengah manusia setengah binatang dan mengendalikan mereka sesuka hatinya. Tak heran jika sebelumnya ia belum pernah diserang oleh binatang-binatang raksasa di dalam makam itu. Raungan, raungan. Pada saat yang sama, suara langkah kaki terdengar dari ujung koridor. Itu adalah jejak kaki seekor binatang raksasa. Hades, aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku. Di suatu sudut, Yesike menoleh untuk melihat koridor. Tampaknya dia telah menyingkirkan monster-monster itu. Tanpa diduga, begitu dia aman, Athena menerkamnya dengan gelisah dan memegang lengannya. Athena, tenanglah sedikit. Kau akan mencekikku sampai mati. Yesike mendorong Athena tanpa daya. Huli telah menyebabkan Valkyrie yang sombong ini terjerumus dalam kemalangan. Dia sudah sangat marah, dan sekarang setelah dia diselamatkan oleh Yesike, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Cek. Chuanzi mendengus dingin. Suasana ambigu di udara hampir tak tertahankan baginya. Orang dewasa sedang jatuh cinta, anak kecil, pergilah dari sini. Athena bahkan tidak menoleh, melainkan melambaikan tangannya seolah hendak mengusir lalat. Kalian. Chuanzi ingin mengumpat, tetapi dia menahannya. Dia telah mendengar dari kakeknya tentang reputasi Valkyrie Athena, tetapi wanita di depannya terkenal karena perubahan suasana hatinya. Chuanzi, bisakah kau minggir sebentar? Ada yang ingin kukatakan padanya. Yesike kembali sadar dan berkata kepada Chuanzi dengan acuh tak acuh. Kau, Hades, kau. Chuanzi jelas-jelas punya ide yang salah. Dia pikir Yesike ingin melakukan hal semacam itu dengan Athena di sini. Jangan salah paham. Aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Silakan minggir. Yesike menjelaskan tanpa daya. Huff, cepatlah. Chuanzi mendengus dingin dan berbalik dari sudut. Athena, aku ingin bicara serius padamu tentang sesuatu sekarang. Yesike menarik napas dalam-dalam, nadanya sangat serius. Ada beberapa hal yang harus dia perjelas. Ada apa, sayang? Nada bicara Athena yang centil membuat Yesike merinding. Valkyrie yang terkenal di dunia bawah tanah ternyata memiliki sisi feminin. Athena, kamu harus tahu bahwa aku punya istri. Yesike berkata dengan tegas. Sekarang bukan saatnya untuk bingung. Aku tahu, ini hanya pernikahan. Aku berpikiran terbuka dan tidak keberatan. Athena tersenyum dan memeluk pinggang Yesike, namun dia mendorongnya. Athena, sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya karena tak sengaja melihatmu mandi terakhir kali. Yesike membungkuk dalam-dalam. Hubungan antara dia dan Athena dimulai dari kecelakaan itu. Apa maksudmu? Athena juga menyadari bahwa Yesike tidak bercanda, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gugup. Secara harfiah, Athena, aku harus menjelaskan kepadamu bahwa hubungan kita hanyalah sebatas teman. Yesike berbicara dengan hikmat, mengucapkan setiap katanya dengan jelas. Temanku, haha. Ekspresi wajah Athena berubah dan dia langsung tertawa saat itu juga. Athena, kamu baik-baik saja. Yesike sedikit panik, dan kata-kata ini tampaknya membuatnya kesal. Hades, apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan paranoia mental seseorang yang ingin menikahiku hanya karena dia melihat tubuhku? Nada bicara Athena sangat tenang,
begitu tenangnya sehingga Yesike merasa bahwa wanita di depannya lebih menakutkan daripada 10 binatang raksasa. Kamu, apa maksudmu? Yesike memiliki firasat buruk dalam benaknya. Sebelum berada di Gunung Suci, aku memang berpikir begitu, tetapi sejak berada di Gunung Suci, aku menemukan bahwa Athena berjalan ke telinga Yesike dan berbisik, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Perkataan Athena sangat mengejutkan Yesike hingga dia mundur selangkah. Apakah ini pengakuannya? Tapi mengapa Yesike merasa sedikit takut? Athena, kamu benar-benar gila. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Yesike berkata dengan ringan. Bagaimana dengan Dewi Bulan? Bukankah dia sama? Bukankah kau juga orang gila? Kau berlari ke tempat terkutuk ini untuk menyelamatkannya. Itu berbeda. Dia dan aku. Mereka berhubungan seks. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-kata ringan Athena mencekiknya. Ya, Yesike mengangguk sedikit. Tetapi dia dan Anda bersedia untuk bersama, dan Anda tidak memiliki hubungan hukum. Implikasi Athena adalah bahwa hubungan antara keduanya seperti hubungan satu malam. Setelah fajar, keduanya seharusnya tidak lagi memiliki hubungan apapun, dan mereka seharusnya tidak merasa berhutang atau bersalah. Mungkin ini perbedaan antara konsep timur dan barat, Athena. Kau berbeda dari Dewi Bulan. Aku harus bertanggung jawab atas dirinya. Jadi, jika aku berhubungan seks denganmu. Athena tiba-tiba melangkah maju dan menekan Yesike ke dinding, lalu dengan paksa mendekatkan kepalanya ke telinganya. Jika hal semacam itu terjadi di antara kita, kamu harus bertanggung jawab padaku, kan? Yesike merasakan hawa dingin di punggungnya. Sambil menoleh, dia melihat api menyala di kedalaman mata Athena. Postur, Woldong, ini, mungkinkah Athena menginginkan? Berhenti bercanda. Yesike kembali sadar. Bibir merah Athena hanya berjarak beberapa inci dari pipinya. Dia mendorong wanita di depannya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia ingat apa yang dikatakan peramal di bandara. Bencana bunga persik. Bukankah aku secantik Dewi Bulan? Wajah Athena dingin. Yesike benar-benar takut dengan apa yang akan dia lakukan. Tidak, tidak. Yesike melambaikan tangannya berulang kali untuk membela diri. Kalau begitu, mari kita berhubungan seks sekarang. Apa? Ini tidak mungkin. Aku menolak. Yesike terkejut dengan kata-katanya. Ini masih ada di mausolem. Tidak, bagaimana dia bisa berhubungan seks dengannya? Belum lagi di Tiongkok, bahkan di luar negeri, dia sangat populer di kalangan wanita. Jika ada Athena yang lain. Kenapa begitu? Apakah kamu memandang rendah aku? Wajah Athena dingin, dan Yesike berjalan di atas es tipis. Dia benar-benar tidak berani menyinggung wanita di depannya. Tentu saja tidak. Lalu mengapa kamu tidak mau? Athena bertanya dengan keras. Istri saya sangat keberatan. Di Tiongkok, perilaku saya seperti Chen Shimei. Yesike menjelaskan dengan tergesa-gesa. Haha. Tiba-tiba Athena tertawa terbahak-bahak. Yesike berjalan mendekatinya dengan gemetar dan menepuk bahunya dengan lembut. Athena, kamu baik-baik saja. Sebelum Yesike bisa menyelesaikan kata-katanya, Athena tiba-tiba mendorongnya ke tanah. Tatapan matanya yang tajam membuat orang tidak mungkin menatap langsung ke arahnya. Lengan Yesike ditekan ke tanah olehnya. Kita sekarang ada di mausolem. Dia tidak akan tahu kalau kita melakukan hal semacam itu. Suara menawan itu terngiang di telinga Yesike. Bab 479. Kamu benar-benar gila. Mata Yesike terbelalak. Perkataan Athena sungguh mengejutkan. Dia sebenarnya ingin melakukan hal semacam itu di sini. Terus terang saja, sosoknya bisa dikatakan sempurna, dengan anggota tubuh yang ramping dan putih. Bahkan dengan pakaian yang menutupinya, sulit menyembunyikan lingkar pinggangnya yang membanggakan. Dapat dikatakan bahwa meskipun Athena tidak cantik, dia juga mempesona. Dengan bentuk tubuh dan penampilannya seperti itu, akan mudah baginya untuk memikat banyak pria senegaranya, tapi dia seorang Valkyrie, siapa yang berani menggodanya? Pada saat ini, Athena sedang menekan Yesike, dan kakinya yang panjang mengusap lembut tubuhnya. Terus terang saja, pria manapun akan bereaksi. Yesike menggelengkan kepalanya dan menggunakan kedua tangannya untuk menopang Athena. Jika dia berbuat demikian, dia akan merasa kasihan pada dua wanita sekaligus. Salah satunya adalah Athena. Dia tidak bisa memberinya jaminan atau status. Yang kedua adalah Su Qingyu yang berada jauh di Yanjing. Jika Yesike dan Jiqian sudah menjalin hubungan sebelum menikah, itu bisa dimaklumi. Namun sekarang dia sudah menikah.
Jika dia melakukan hal seperti itu lagi pada Athena, dia akan dituduh selingkuh. Terlebih lagi, bagi Yesikai, keterikatan dengan para wanita telah membuatnya tidak dapat memutuskan dan menyelesaikan kekacauan itu. Jika ada Athena yang lain, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu khawatir akan kesulitan menghadapi istrimu. Sudah kubilang, aku tidak akan mengganggumu, setidaknya di Yanjing. Athena ingin mendorong Yesikai ke tanah lagi, tetapi bahkan jika dia memulihkan kekuatan batinnya, dia bukanlah tandingan Yesikai. Dia hanya memanfaatkan ketidaksiapannya. Anggap saja ini hanya one night stand, tidak ada beban yang begitu berat. Athena melanjutkan. Maafkan aku tidak tertarik dengan one night stand, dan aku tidak tega melepaskan beban seperti ini. Yesikai mendorong Athena dengan dingin. Kalau dia memang tidak bisa membuatnya mengerti, dia hanya bisa memperlakukannya dengan dingin. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Athena yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. Setengah jam kemudian, Hades, apa yang kau katakan pada Athena tadi? Kenapa aku merasa merinding? Ketiganya terus berjalan di dalam mausolem. Yesikai dan Athena keduanya memiliki wajah muram, tampak seperti mereka baru saja bertengkar. Chuanzi terjepit di antara keduanya, tampak sangat malu. Tidak apa-apa, jangan banyak bertanya. Yesikai berkata dengan ringan. Tetapi aku merasa dia ingin membunuh seseorang. Chuanzi merasakan takut untuk pertama kalinya. Bahkan saat berhadapan dengan 3 binatang raksasa, dia tidak pernah takut. Namun kini, dia malah ketakutan dengan aura dingin yang terpancar dari Athena. Setidaknya, selama setengah jam terakhir, Athena tidak pernah melonggarkan cengkeramannya pada pedang emas. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan memancingnya, kalau tidak, kalau dia memberimu pelajaran, aku tidak akan membantumu. Memotong. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Athena tiba-tiba berkata dengan dingin. Ayo kita cari tim. Sekarang kebenaran sudah terungkap, dan aku punya 2 elemen di tanganku. Sudah waktunya untuk bersatu kembali. Yesikai sedikit terkejut. Sekarang Athena tampak acuh tak acuh dan tidak ada tanda-tanda lain, seperti kegilaan atau keganjilan. Di seberang mausolem, pertempuran sengit masih berlangsung. Bajingan. Miehun menusukkan pedang ke laki-laki di depannya, lalu mencabutnya dengan kuat. Pisau putih masuk dan pisau merah keluar. 3 mayat tergeletak di tanah. 3 dari 7 orang yang mengepung Miehun Moji telah tewas, tetapi 2 lainnya tidak jauh lebih baik keadaannya. Lengan Moji terluka dan berdarah, dan Miehun bahkan lebih terluka lagi. Bahkan ada bekas berdarah di pipinya, yang disebabkan saat ia menangkis pisau untuk Moji tadi. Di bawah pengepungan 7 tuan dari dunia bawah tanah, kedua pria itu bertarung sampai menemui jalan buntu, dan hanya bisa menggunakan metode pertukaran luka dengan luka untuk secara bertahap melenyapkan mereka. Wilson meninggal, dan sebelum meninggal dia membuang senapan runduknya ke samping, dan dia terkubur di bawah bebatuan yang jatuh dari dinding batu. Di sisi lain, Nightmare dan Wang Kai bergabung, tetapi hanya bisa melawan Zeus dengan hasil seri. Pada saat ini, siapapun yang bernafas terlebih dahulu akan mati terlebih dahulu. Taktik Dewa Perang, menyapu segalanya. Badai hijau muncul dari tanah, dan Zeus menghindarinya dengan mudah dengan berbalik ke samping. Sebelum dia bisa berdiri tegak, sebuah ujung tombak perak menusuknya. Zeus mundur beberapa langkah, dan ujung tombak itu hanya berjarak beberapa inci dari tenggorokannya. Hah! Tiba-tiba, Zeus merasakan niat membunuh di belakangnya. 2 lampu hitam menyala, dan Nightmare langsung menyerbu ke sisinya. Zeus melompat ke udara untuk menghindari tombak tangan yang mematikan itu, tetapi Nightmare berbalik dan menyikut Zeus dengan keras di perut. Seni keindahan, ilusi, tiba-tiba, Nightmare dan Wang Kai berhenti dan pemandangan di depan mereka berubah menjadi hutan, dan Zeus menghilang. Hati-hati, ini ilusi Aphrodite. Mimpi buruk bereaksi cepat dan berkata kepada Wang Kai di sampingnya. Wang Kai, Wang Kai. Mimpi buruk berteriak 2 kali, tetapi Wang Kai tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Ilusi Aphrodite tidak hanya dapat mengendalikan penglihatan orang, tetapi juga pendengaran, sentuhan, dan penciuman mereka. Orang yang berada dalam ilusi seolah-olah telah jatuh ke dunia lain dan tidak dapat bergerak. Engah. Tiba-tiba Nightmare merasakan ada yang menendang perutnya dengan keras dan tubuhnya terpental beberapa meter jauhnya. Dia baru saja bangkit dan ingin melawan, tetapi orang di depannya membuatnya tidak dapat berkonsentrasi. Apa yang muncul di hadapannya sebenarnya adalah seekor rubah hantu. Di lorong mausolem, 2 wanita berjalan berdampingan.
Salah satu dari mereka tampaknya terluka parah. Wajahnya yang pucat memperlihatkan kecantikan yang kuyu. Dia mengandalkan dukungan wanita di sampingnya dan berjalan perlahan. Selena, kamu tidak perlu mendukungku, ayo kita tinggalkan mausolem ini secepatnya. Kedua orang itu adalah Jiqian dan Selena. Pada saat ini, mereka juga memasuki mausolem secara tidak sengaja, tetapi Jiqian merasa lemah. Sejak dia terluka di luar, dia merasa ada sesuatu yang memasuki tubuhnya, yang terus-menerus menggerogoti kehidupannya. Kekuatan dalamnya tak mampu menyembuhkan luka-lukanya, bahkan tongkat permata itu pun tak banyak memberi pengaruh. Tidak mungkin, Tuan. Kita harus pergi bersama. Selena menggelengkan kepalanya berulang kali dan terus mendukung Jiqian. Ini perintah. Jika aku masih menjadi tuanmu, kau harus mengikuti perintahku. Suara Jiqian sangat samar, bahkan sedikit lemah, tetapi nadanya sangat serius. Raungan, raungan. Tiba-tiba 5 binatang raksasa meloncat keluar dari lorong samping dan mengepung kedua wanita itu. Selena memegang belati di tangannya dengan ekspresi serius. Mereka baru saja melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana monster-monster ini mencabik-cabik sekelompok penjelajah. 4 atau 5 penguasa dunia bawah tanah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 480. Dewi Bulan, kau tidak bisa bertarung sekarang, serahkan monster-monster ini padaku. Selena melindungi Jiqian di belakangnya. 5 binatang raksasa di hadapan mereka perlahan memaksa kedua wanita itu ke sudut mati. Wajah mereka seganas Song Kui. Kedua wanita itu tampaknya kalah jumlah. Kecuali kedua wanita itu, semua pengawal Dewi Bulan lainnya telah meninggal. Tidak, ambil saja tongkat itu dan aku akan memeganginya. Jiqian berbicara terputus-putus dan sedang sekarat. Tidak. Serena baru saja selesai berbicara ketika sebuah cakar tajam menusuknya dari samping. Ledakan. Pisau tajam dan cakar saling beradu, percikan api beterbangan, binatang raksasa itu sangat besar ukurannya dan kuat, tidak mudah bagi Selena untuk bertahan melawannya. Sulit untuk membayangkan ramuan mengerikan apa yang telah disempurnakan Tutankhamun saat itu untuk menciptakan binatang raksasa yang begitu mengerikan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau saat itu Tutankhamun memberontak, bukan tidak mungkin ia akan mampu menggulingkan kekuasaan Raja Atlantis dengan ribuan legiun binatang raksasa. Tuanku, silakan pergi segera. Sebelum Selena sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah cakar yang tajam berayun dari samping dan menghantam pinggangnya dengan keras, dan seluruh orang itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Selena. Jiqian menjerit, dan Selena terbanting keras ke dinding dan jatuh koma. Mengaum. Binatang raksasa itu bergerak maju selangkah demi selangkah, memaksa Jiqian ke jalan buntu. Seni Dewi Bulan, jatuhnya bintang. Jiqian mengayunkan tongkat berhiaskan permata itu, beberapa sinar perak melesat keluar dari permata yang ada di tongkat itu dan mengenai binatang-binatang raksasa itu, menimbulkan ledakan dahsyat, bahkan cakar dari beberapa binatang raksasa pun hancur berkeping-keping. Jiqian sekarang lemah dan hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan biasanya. Dia hanya bisa memukul mundur kelima binatang raksasa itu, dan tak lama kemudian mereka pun menyerbu lagi. Setelah menggunakan keterampilan ilahi utama, seluruh kekuatan dalam tubuh Jiqian terkuras. Menyaksikan kelima binatang raksasa itu berlari ke arahnya, Jiqian memejamkan matanya dalam diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sekelilingnya sangat sunyi, dan sepertinya yang tersisa hanyalah napas dan detak jantungnya. Wajah seorang pria muncul dalam pikirannya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Masih ada keheningan di sekitar, dan detak jantung Jiqian berangsur-angsur melambat. Mungkinkah dia benar-benar mati? Konyol, buka matamu. Tiba-tiba, suara hangat terdengar di telinganya. Dia perlahan membuka matanya, dan wajah di depannya serta wajah lelaki dalam benaknya berangsur-angsur saling tumpang tindih. Kamu di sini. Mata Jiqian berangsur-angsur menjadi basah. Kelemahan fisik dan fluktuasi emosinya membuatnya pingsan di pelukan Ye Shikai. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Ye Shikai berubah. Dia menempelkan jarinya pada denyut nadinya. Denyut nadinya sangat lambat, seperti orang tua yang sekarat. Ye Shikai menoleh dan melihat luka di lengannya. Brengsek. Ye Shikai mengumpat dalam hati, dengan pikiran yang sangat buruk dalam benaknya. Dia mengaktifkan saraf dalam, dan mengirimkan aliran kekuatan internal ke tubuh Jiqian untuk melindungi meridian jantungnya. Namun, ledakan energi mematikan benar-benar menghalangi sirkulasi kekuatan internal dan bahkan mulai menyerang balik kekuatan internal, melahapnya sedikit demi sedikit. Puanku, semuanya akhirnya baik-baik saja. Pada saat ini,
Selena di sampingnya juga terbangun. Ketika dia melihat Jiqian terjatuh dalam pelukan Ye Shikai, dia akhirnya menghela napas lega. Mayat kelima binatang raksasa itu tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Selena, kamu baik-baik saja? Ye Shikai segera bertanya. Tuan Pluto, saya baik-baik saja, tapi Nona. Dia dirasuki oleh roh kematian, kan? Athena berkata ringan saat ini. Selena mengangguk tanpa suara. Hati Ye Shikai tiba-tiba tenggelam ke dasar. Ya, mereka berdua akhirnya bertemu, tetapi inilah hasilnya. Menghadapi energi kematian, semua orang bingung harus berbuat apa. Selama ini siapapun yang sudah terinfeksi energi kematian, perlahan akan berubah menjadi mayat busuk. Ye Shikai memeluk Jiqian erat-erat, meletakkan tangannya di dantiannya, dan mengaktifkan saraf dalam. Aliran kekuatan internal terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan internal dan energi kematian saling menekan, tetapi efeknya minimal. Energi kematian itu bagaikan rakus, melahap segalanya. Ia akan menelan sebanyak kekuatan internal. Hades, kau gila. Jika kau terus seperti ini, energi internalmu akan terkuras habis. Athena berteriak keras. Wajah Ye Shikai semakin pucat, itu pertanda tenaga dalamnya telah terkuras habis. Aku harus menyelamatkannya. Ye Shikai sudah sedikit gemetar. Dia merasakan seluruh tubuhnya perlahan melemah. Dia segera mengeluarkan pil penyembuhan cepat dari cincin penyimpanan dan menuangkannya ke mulutnya. Dasar bocah nakal, kau benar-benar gila. Kalau terus begini, kau akan jadi orang pertama yang mati sebelum kau menyelamatkan wanita ini. Pada saat ini, jiwa pedang juga mulai mengutuk. Itu dan Ye Shikai adalah satu. Jika tubuh utama dalam bahaya, secara alami ia akan dapat merasakannya. Dao Hun, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya? Desak Ye Shikai. Kekuatan internal tidak cukup untuk menekan energi kematian. Jika Anda terus seperti ini, Anda hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api. Hentikan sekarang. Roh pedang berteriak. Tidak, aku tidak bisa melihatnya mati. Ye Shikai menggertakkan giginya, dia merasa dantiannya hampir kosong. Lepaskan aku dan jangan khawatirkan aku. Pada saat ini, Jiqian perlahan membuka matanya, dan fluktuasi energi di tubuhnya membuatnya terbangun lagi. Butiran keringat di dahi Ye Shikai jatuh ke wajahnya, setetes demi setetes, dan Ye Shikai sudah bersimbah keringat. Tidak mungkin. Kamu tidak boleh mati tanpa izinku. Ye Shikai berteriak sekuat tenaga. Dia bicara sangat tegas karena dia sungguh tidak terima Jiqian meninggal di hadapannya. Udara kematian sudah terlalu berat. Tidak, berhenti bicara. Tiba-tiba, dua sinar cahaya keluar dari cincin penyimpanan Ye Shikai, satu lampu merah dan satu lampu hijau, menyinari langsung alis Jiqian. Ini adalah keempat elemennya. Pada saat ini, suara jiwa pedang terdengar lagi. Bisakah keempat elemen mematahkan energi kematian? Sebuah tanda tanya muncul di benak Ye Shikai. Ia berharap demikian, tetapi ia tidak berani mempunyai khayalan yang berlebihan. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Ye Shikai jelas merasakan bahwa energi kematian di tubuh Jiqian perlahan surut. Perlahan-lahan, kekuatan internal benar-benar memasuki hatinya, dan wajah Jiqian perlahan menjadi kemerahan. Aku merasa jauh lebih baik. Jiqian berkata dengan ringan. Benarkah? Tunggu saja. Ye Shikai menempelkan kedua tangannya di dantiannya. Energi kematian bertemu dengan dua sinar cahaya, bagaikan tirai gelap yang bertemu dengan matahari, dan lenyap dalam sekejap. Mungkinkah keempat elemen ini adalah musuh bebuyutan kematian? Ye Shikai bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Ye Shikai merasakan sebuah tangan di bahunya. Dia berbalik dan melihat itu adalah Athena. Dengan sedikit tenaga dalam yang kau miliki, kau akan terhisap kering. Biarkan aku membantumu. Athena menyuntikkan aliran energi internal ke tubuhnya, dan Ye Shikai merasakan aliran energi internal mengalir ke dantiannya. Bersambung.